adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Wah, kita bersyukur kita udah ada di bulan Januari 2021 ya adik-adik. Gak kerasa udah di tanggal 17. Adik-adik udah ngapain aja nih 17 hari di tahun 2021? Wah, kita mau tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Lausrere mau ajak setiap kita boleh satu di dalam doa ya. Yuk kita lipat tangan, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh nih. Bapa yang di dalam surga, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalaupun kami masih belum bisa beribadah di gerejamu, tetapi kami bersyukur kami punya kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami agar setiap kami bisa sama-sama beribadah. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh jatuh di tanah yang subur dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan fokus untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengingat firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan, karena kami mau lebih mengenal Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, masih ingat gak nih firman Tuhan minggu lalu? Lausre Daniel yang cerita ya. Cerita tentang Tuhan Yesus mengajak para murid yang pertama untuk boleh menjadi pengikut Tuhan. Follow me, kata Tuhan Yesus. Dan ternyata keempat murid Tuhan yang pertama itu patuh dan mereka akhirnya mengikut Tuhan untuk mulai melayani. Nah adik-adik, suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang sedang sedih karena handphonenya nggak sengaja kebanting. Adik-adik, kalau handphone kebanting, adik-adik bakal marah nggak? Iya, ternyata anak laki-laki ini sebut aja namanya Boti. Boti, iya, bukan bonceng 3 ya, tapi namanya memang Boti. Nah, si Boti ini kesal karena kakaknya yang perempuan yang bernama Betty, dia ternyata nggak sengaja melempar handphone daripada si Boti ini. Nah, adik-adik, waktu si Betty kakaknya ini ngelempar, Bonti langsung teriak, dia langsung bilang gitu. Terus apa lagi nih yang dilakukan? Dia langsung marah, handphone aku. Terus si Betty ngapain adik-adik? Tahu? Si Betty langsung, mana nih? Si Betty bingung, panik. Iyalah, gimana nggak panik? Handphone si Bonti jadinya rusak, nggak bisa dipakai adik-adik, mati total. Oh no, gimana nanti dia mau mulai sekolah online ya? Susah deh. Tapi tiba-tiba adik-adik papa mamanya datang terus nanya deh, Bonti, kenapa sih kamu nangis-nangis? Kata mama papanya bilang gitu. Ternyata adik-adik papa mamanya baru tahu, handphone Bonti ini rusak gara-gara kakak. Papa mamanya langsung dengerin. Bagaimana bisa ini handphonenya rusak? Si Betty pun akhirnya bercerita. Iya ma, maaf, nggak sengaja tadi ngambil paksa dari Bonti. Mamanya langsung berkata, aduh kakak nggak boleh seperti itu. Adik-adik, Bonti langsung minta dong, gimana ini handphonenya? Adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan papa mamanya? Ternyata papa mamanya bilang gini nih adik-adik, Bonti tenang aja ya, handphonenya masih bisa diperbaiki. Sini papa mama bawa ya ke tukang servis, besok juga udah bisa selesai, udah bisa pakai lagi handphonenya. Wah, Bonti yang tadinya lagi sedih-sedih dia langsung kaget. Yang bener mama papa. Wah, oke, ini. Bonti pun kasih handphonenya. Adik-adik, dari yang tadinya Bonti sedih, dia langsung seneng ya waktu dengar kabar kalau handphonenya bisa diperbaiki. Adik-adik sama ya seperti cerita hari ini nih. Tuhan Yesus juga menjadi datang ke dalam dunia itu untuk memberikan kabar yang baik. Iya, untuk setiap umat manusia. Bahkan sampai hari ini
Tapi di dalam kabar baik itu juga ternyata ada satu kabar yang harus kita dengar lagi nih. Waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Nazaret, ya adik-adik, Tuhan Yesus mau datang nih ke desa-desa, memulai pelayanannya dengan para muridnya. Kira-kira apa sih yang akan Tuhan Yesus lakuin adik-adik? Tuhan Yesus bakal lakuin apa? Adik-adik, Tuhan Yesus sedang mengajar dan juga akan menyembuhkan orang-orang banyak. Nah, adik-adik, dulu memang dikenal Tuhan Yesus itu sebagai tukang kayu ya, karena ayahnya juga tukang kayu. Tetapi Allah Bapa juga memberikan satu hal yang lain yang harus dia lakukan karena misi daripada Allah Bapa untuk umat manusia. Nah, adik-adik, waktu itu akhirnya Tuhan Yesus yang setelah memanggil murid-muridnya, dia mulai melakukan pelayanan dan dia mulai banyak mengajar. Kalau ada Tuhan Yesus, orang-orang itu pasti langsung berbondong-bondong ngikutin dia. Sama halnya kayak kalau ada orang terkenal datang nih adik-adik. Dulu Lawserere inget banget kalau tiba-tiba ada artis datang ke kota Lawserere, terus ada di sebuah mall, orang-orang yang ada di mall itu langsung nyergep dia, datang ke dia, langsung teriak, wah, histeris banget mau minta foto kayak gitu adik-adik. Nah, kurang lebih bakalan sama tuh kayak Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus mah pasti lebih heboh deh. Iyalah ya adik-adik, melebihi artis. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang, orang-orang itu selalu ngikutin karena udah dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus itu dahsyat dan hebat banget. Nah, waktu Tuhan Yesus itu lagi ada di daerah tersebut, Tuhan Yesus itu mengajar kepada banyak orang. Dan waktu ada Tuhan Yesus lagi ngajar, banyak juga loh orang-orang yang datang yang mereka tuh lagi punya banyak sakit penyakit. Tapi waktu Tuhan Yesus lihat mereka, Tuhan Yesus itu bukan cuek gitu ya adik-adik, walaupun dia lagi ngajar. Tuhan Yesus peduli sama mereka dan Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus juga bilang gini nih, kalau saudara mau bacain ya dari Matius 11 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Akhirnya waktu Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang datang kepada dia dengan sakit penyakit, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan. Tuhan Yesus memulihkan mereka yang tadinya sakit timpang. Tuhan memulihkan mereka yang tadinya lagi gak bisa lihat. Wah, banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan dan orang-orang pun kagum dengan Tuhan Yesus. Kabar berita tentang Tuhan Yesus yang dahsyat dan hebat itu tersebar ke banyak desa loh adik-adik. Wow, keren banget ya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita, untuk setiap kita yang lagi punya beban berat, yuk datang kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Dan janjinya ini sampai sekarang masih terjadi loh adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang akan bertanya, loh tapi Lause, kenapa sih masih ada sakit penyakit? Loh Lause, kenapa sih masih ada masalah? Tuh papa mama aku masih punya masalah. Ada yang belum kerja, ada yang sakit, dah yang lainnya juga ada tuh Lause. Adik-adik, memang ya jadi pengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti masalah tidak ada. Bukan berarti kita itu terlepas dari sakit penyakit saja. Tetapi menjadi pengikut Tuhan Yesus itu berarti ketika kita ada masalah, kita gak menjalaninya sendirian. Ketika kita lagi susah, kita tidak dibiarkan melakukan itu semua sendirian. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus bersama dengan setiap kita. Mungkin kita gak bisa lihat sosoknya saat ini, tetapi keberadaannya itu melampaui batas kita loh. Tuhan Yesus itu gak cuman terbatas, dia itu memang tidak terbatas. Dan adik-adik, Tuhan Yesus itu juga punya kuasa yang sangat tidak terbatas. Karena itu, sekalipun papa mama adik-adik ataupun
keluarga Lauserere ataupun keluarga Lause-Lause yang lain ada masalah, ketika mendengar janji daripada Tuhan bahwasannya marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus dan dapatkan kelegaan. Itu artinya walaupun masih ada masalah, tapi kalau jalannya bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa dikuatkan adik-adik, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, pesan ini juga pesan yang baik ya, yang sangat mau didengar untuk banyak orang. Adik-adik, untuk adik-adik yang mendengar hal ini, adik-adik bisa nih memberitakan juga, kasih tahu ke papa mama lagi punya masalah apa, jangan takut ya, ada Tuhan Yesus. Yuk kita doa kepada Tuhan Yesus dan kita mau dapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, papa mama adik-adik sangat butuh hal itu juga. Dan adik-adik juga harus ingat hal ini. Karena itu, sedari kita kecil, kita mau mengingat bahwasannya janji Tuhan Yesus itu selalu ada untuk setiap kita. Dan dia selalu ada juga untuk kita, bukan cuma janjinya ya. Wah, kisah pelayanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang dan pengajarannya yang begitu hebat melebihi banyak guru di dunia, itu menjadi sukacita untuk setiap kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan-Nya, kita mau juga yuk jadi pelaku yang mempercayai kebenaran firman itu. Adik-adik, apa nih yang adik-adik lagi takutin dan khawatirin? Ingat ya, ada Tuhan Yesus. Yuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi dan memahami setiap kita. Hari ini kita ayat hafalannya dari Matius 11 ayat 28 ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita udah punya grup WhatsApp untuk orang tua dan juga adik-adik sekalian. Untuk adik-adik yang udah tergabung di dalamnya, kalau adik-adik udah selesai membuat video ayat hafalan, kirim ya ke grup tersebut. Kita mau sama-sama semangat untuk boleh terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kalau adik-adik ada yang sedang sakit ataupun adik-adik ada yang butuh didoakan, langsung chat aja di grup tersebut ya. Lauserere dan Lause-Lause yang lain akan sangat senang menyambutnya dan akan mendoakannya bersama-sama. Adik-adik jangan lupa ya, kita nanti akan memikirkan bersama bagaimana supaya bisa terus terkoneksi satu dengan yang lain. Semangat selalu ya adik-adik untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap semangat untuk jadi pengikut Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berjanji kepada setiap kami. Ketika kami punya masalah, ketika kami sedang susah, Tuhan berjanji kalau setiap kami datang kepada Tuhan, kami mendapatkan kelegaan. Memang bukan berarti masalah itu langsung hilang, tapi kami tahu Tuhan bahwasannya kami gak menjalankan perjalanan hidup kami itu seorang diri. Kami mau firman Tuhan ini jadi firman yang hidup dalam hidup setiap kami. Dan kami juga mau membawa kabar baik ini kepada orang lain, kepada keluarga kami, kepada teman kami, dan kepada saudara-saudara kami. Berkati hidup kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami, studi kami, kesehatan kami, dan keluarga kami. Dalam pekerjaan keluarga kami, biarlah Tuhan juga yang boleh terus tuntun dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa ya ayat hafal.